Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4024. Sebagian gangguan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaumnya. Ibnu Ishaq berkata, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi pamannya dan didukung kaumnya dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, sontak hal itu membuat orang-orang Quraisy gagal menghentikan tindakan-tindakan beliau, maka mulailah mereka mengejek, mencibir dan menantangnya berduel. Wahyu pun turun mengisahkan dengan lengkap tentang perilaku orang Quraisy dan orang-orang yang menabuh genderang permusuhan kepadanya. Ada yang namanya disebutkan dengan jelas oleh Al-Quran kepada kita, ada pula di antara mereka yang namanya disebut Allah secara umum sebagai orang-orang kafir saja. Di antara orang-orang Quraisy yang kisahnya disebutkan Al-Quran dengan jelas untuk kita ialah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan istrinya, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Allah menamainya dengan sang pembawa kayu bakar, karena ia, seperti yang disampaikan kepadaku, membawa onak dan meletakkannya di jalan yang selalu dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kedua orang ini, Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabuk. Quran Surah Al-Masad 15. Ibnu Hisham berkata, kata Al-Jih dalam ayat di atas artinya adalah leher dan kata jamaknya Ajya'adu. Sedangkan Al-Masad artinya pohon yang telah dihaluskan, sebagaimana pohon rami dihaluskan kemudian dibikin tali. Kata tunggalnya Masada. Ibnu Ishaq berkata, ketika Ummu Jamil, sang pembawa kayu bakar, mendengar ayat Al-Quran yang diturunkan tentang perihal diri dan suaminya, ia segera datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu sedang duduk di masjid di sisi Ka'bah ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Jamil datang dengan membawa batu besar segenggam tangannya. Ketika berdiri di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, Allah memalingkan pandangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia hanya melihat Abu Bakar. Ia berkata, wahai Abu Bakar, mana sahabatmu? Aku dengar sahabatmu mencibir kelakuanku. Demi Allah, apabila aku berjumpa dengannya, pasti aku sumpal mulutnya dengan batu ini. Demi Allah, aku seorang penyair. Kemudian ia berkata, Muzammam, lawan dari Muhammad, kami tantang dirinya. Kami bangkang semua perintahnya. Dan agamanya membuat kami marah. Selesai mengatakan itu, Ummu Jamil pergi. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah Ummu Jamil tidak melihatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak mampu melihatku, karena Allah cabut penglihatannya dariku. Ibnu Hisham berkata, ucapan Ummu Jamil, dan agamanya membuat kami marah, bukan berasal dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy menamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muzammam, kemudian mereka mencela habis-habisan nama Muzammam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, tidakkah kalian merasa takjub bagaimana Allah melindungiku dari gangguan orang-orang Quraisy? Mereka mencela dan mengolok-olok nama Muzammam, sedangkan aku adalah Muhammad. Umayyah bin Halaf bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah, jika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia melaknati dan mengeluarkan kata-kata kotor untuk beliau. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang orang ini, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Dan tahukah kamu apa hutama itu? Yaitu, api, yang disediakan, Allah yang dinyalakan, yang membakar, sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran Surah Al-Humazah,
19. Ibnu Hisham berkata, Al-Humazah ialah orang yang suka melaknati orang lain di depan umum dengan mengarahkan mata padanya serta mencelanya. Jamaknya Humazah. Sedang Al-Humazah ialah orang yang mengumpati orang lain dan menyakitinya secara diam-diam. Kata jamaknya Lamazah. Hasan bin Sabit berkata, umpatanmu demikian hina karena hinanya jiwa. Dengan kafiah yang membakar karena golakan api. Ini adalah penggalan cair miliknya. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan Ruyah Al-Ajaj, di bawah naungan zamanku kebatilan dan umpatanku. Ini adalah penggalan cair miliknya. Ibnu Ishaq berkata, juga Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Habab bin Al-Arad, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah tukang besi pembuat pedang di Makkah. Ia telah menjual banyak sekali pedang kepada Al-As bin Wa'il. Pedang-pedang itu ia buat secara khusus untuknya. Ketika uangnya sudah berjumlah banyak pada Al-As bin Wa'il, ia datang kepadanya untuk menagih hutangnya. Al-As bin Wa'il berkata kepada Habab bin Al-Arad, wahai Habab, bukankah sahabatmu, Muhammad yang engkau imani itu mengatakan bahwa di surga, penghuninya mengenakan emas, perak, atau pakaian dan mempunyai pembantu? Habab bin Al-Arad menjawab, benar. Al-As bin Wa'il berkata, jika demikian beri aku perpanjangan waktu hingga hari kiamat, agar aku bisa kembali pada hari tersebut lalu aku beriman dengan kalian. Demi Allah, engkau dan sahabat-sahabatmu tidak lebih baik dariku di sisi Allah, dan tidak lebih beruntung di sisinya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Al-As bin Wa'il, maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak NG, adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya, dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Quran Surah Maryam 77-80. Abu Jahal bin Hisham berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata kepada beliau, wahai Muhammad, hendaknya engkau berhenti mencemooh Tuhan-Tuhan kami. Jika tidak, maka kami akan menghina Tuhan yang engkau sembah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Jahal, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surah Al-An'am 108. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dari memaki sesembahan mereka, dan sebagai gantinya beliau mengajak mereka kepada Allah. An-Nadr bin Al-Harits bin Kaladah bin Al-Kamah bin Abdu Manaf bin Abdudar bin Qusay, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru manusia kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran dan memperingatkan orang-orang Quraisy tentang siksa yang menimpa umat-umat terdahulu, maka An-Nadr bin Al-Harits akan melaksanakan hal yang sama, kemudian bercerita kepada manusia tentang Rustum As-Sindid, tentang Isfandiar dan Raja-Raja Persia. Setelah itu, ia berkata, demi Allah, ceramah Muhammad tidaklah lebih baik daripada ceramahku. Ucapan Muhammad hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dulu. Aku mampu menuliskan dongeng-dongeng sebagaimana ia menuliskan dongeng-dongeng tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang dirinya, dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang, dan dikatakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. NG, Quran Surah Al-Furqan 56. Allah Ta'ala juga menurunkan ayat berikut perihal An-Nadr bin Al-Harits, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, NG, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. NG, Quran Surah Al-Qalam 15. Allah juga menurunkan ayat berikut perihal An-Nadr bin Al-Harits, kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya.
maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Quran Surah Al-Jathiyah 78. Ibnu Hisham berkata, firman Allah Al-Affaq artinya para pendusta. Tentang kata tersebut, disebutkan dalam Al-Quran, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Quran Surah As-Saffat 151-152. Ruya bin Al-Ajaj berkata, tidaklah seseorang berdusta dengan kata penuh dusta. Ini adalah penggalan syairnya. Ibnu Ishaq berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana berita yang disampaikan kepadaku, sedang duduk-duduk dengan Al-Walid bin Al-Mughirah di masjid. Tiba-tiba tanpa disadari datanglah An-Nadr bin Al-Harits, kemudian dia duduk bersama mereka berdua. Saat itu ada beberapa orang Quraisy yang berada di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mereka, namun pembicaraan beliau diganggu oleh An-Nadr bin Al-Harits. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya hingga membuat ia diam. Baru setelah itu, beliau membacakan ayat berikut kepadanya dan kepada orang-orang Quraisy lainnya, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Quran Surah Al-Anbiya 98-100. Ibnu Hisham berkata, Hashabul Jahannam artinya segala sesuatu yang membuat jahanam menyala. Abu Zu'ab Al-Ghazali yang bernama asli Khuwailid bin Khalid berkata, padamkan dan jangan kau nyalakan. Janganlah jadi kayu penyulut api yang sangat dahsyat. Bait ini adalah penggalan dari bait-baitnya. Diriwayatkan, janganlah kamu menjadi kayu penyulut. Seorang penyair berkata, kunyalakan api untuknya hingga dia melihat sinarnya. Dan barang siapa yang mendapatkan sinar api dia dapat petunjuk. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdiri, pada saat yang bersamaan datanglah Abdullah bin Az-Zabara As-Sahmi, kemudian ia duduk. Al-Walid bin Al-Mughirah berkata kepada Abdullah bin Az-Zabara, demi Allah, tadi An-Nadr bin Al-Harits seperti patung yang tak bisa bergerak akibat perkataan anak Abdul Muttalib. Muhammad mengatakan bahwa kita dan Tuhan-Tuhan sesembahan kita ini akan menjadi bahan bakar jahanam. Abdullah bin Az-Zabara berkata, demi Allah, jika berjumpa dengan Muhammad, aku pasti berdebat dengannya. Tanyailah Muhammad, apakah semua Tuhan yang disembah selain Allah itu berada di dalam neraka jahanam beserta penyembahnya? Kita menyembah para malaikat, sedang orang-orang Yahudi menyembah Uzair dan orang-orang Kristen menyembah Isa bin Maryam. Al-Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang yang berada di perkumpulan tersebut merasa tercengang dengan ucapan Abdullah bin Az-Zabara. Mereka yakin bahwa Abdullah bin Az-Zabara mampu beradu argumentasi dengan lihai. Ucapan Abdullah bin Az-Zabara tersebut disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau bersabda, barang siapa ingin menyembah sesuatu selain Allah, maka orang yang menyembahnya akan bersama dengan sesembahannya. Sesungguhnya mereka itu menyembah setan-setan dan apa saja yang dibisikkan setan untuk disembah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu berikut tentang peristiwa di atas, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Quran Surah Al-Anbiya 101-102. Mereka yang dimaksud ayat di atas ialah Isa bin Maryam, Uzair, para rahib dan para pendeta yang taat kepada Allah, yang dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah oleh orang-orang yang menyembahnya dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Al-Quran juga merekam ucapan mereka bahwa mereka menyembah para malaikat, dan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil, mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya, malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan,
mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam, demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Quran Surah Al-Anbiya 26-29. Al-Quran juga mengisahkan ayat tentang Isa bin Maryam yang dijadikan Tuhan selain Allah dan kekaguman Al-Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang yang hadir pada pertemuan tersebut kepada ungkapan Abdullah bin Az-Zabara dan tatkala putra Maryam, Isa, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, Quraisy, bersorak karenanya. Quran Surah Az-Zuhruf 57, yakni mereka menghamba urusanmu dengan ucapan mereka. Kemudian Al-Quran menyebutkan tentang Isa bin Maryam, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat, kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti, kekuasaan Allah, untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surah Az-Zuhruf 59-61. Maksudnya ialah bahwa tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada Isa bin Maryam membangunkan kembali orang yang telah mati dan menyembuhkan orang yang sakit sudah cukup baginya sebagai bukti tentang pengetahuannya tentang hari kiamat. Ibnu Ishaq berkata, Al-Ahnas bin Syarik bin Wahab As-Sakafi, sekutu Bani Zuhra. Ia termasuk salah seorang tokoh yang disegani di kaumnya. Ia menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menentang beliau. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat mengenai dirinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Quran Surah Al-Qalam, Oktober 13. Allah berfirman Zanim, dan tidak mengatakan Zanim karena adanya sesuatu yang hina dalam nasabnya. Karena Allah tidak pernah mencela seseorang karena nasabnya. Namun Allah memastikan sifatnya agar diketahui. Zanim itu artinya, yang keras, kaku dan jahat pada kaumnya. Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, mengapa wahyu diturunkan kepada Muhammad dan tidak diturunkan kepadaku, padahal akulah tokoh senior Quraisy dan pemimpinnya. Serta mengapa tidak diturunkan kepada Abu Mas'ud Amr bin Umair As-Sakafi, pemimpin Saqif. Padahal kami berdua pemimpin besar tengah kaum kami. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif, ini? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat, Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Az-Zuhruf 31-32. Ubay bin Khalaf bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah bin Uqbah bin Abu Mu'ayth adalah dua sahabat dekat. Suatu waktu Uqbah bin Abu Mu'ayth pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar sesuatu dari beliau. Hal ini didengar Ubay bin Khalaf, kemudian ia mendatangi Uqbah bin Abu Mu'ayth dan berkata kepadanya, benarkah engkau telah duduk bersama Muhammad dan mendengar sesuatu darinya? Demi Tuhan, aku tidak akan mau berbicara denganmu. Ubay bin Khalaf bersumpah dengan sangat keras. Benarkah engkau pernah duduk bersamanya dan mendengar sesuatu darinya? Lalu kenapa engkau tidak datang kepadanya dan meludahi wajahnya? Uqbah bin Abu Mu'ayth pun melakukan permintaan Ubay bin Khalaf, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang keduanya, dan ingatlah hari ketika itu
orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, "Aduhai kiranya, dulu, aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku, dulu, tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia." NG, Quran Surah Al-Furqan, 27-29. Ubay bin Khalaf menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa tulang rusak yang sudah berbau busuk, kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, engkau pernah mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan hewan ini setelah rusak seperti ini." Usai mengatakan itu, Ubay bin Khalaf memukul hancur tulang rusak tadi dengan tangannya, kemudian meniapkannya ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Benar, aku mengatakan itu. Allah akan membangkitkannya juga membangkitkanmu setelah kalian menjadi tulang belulang, lalu Allah menenggelamkanmu ke dalam neraka." Lalu Allah menurunkan ayat tentang Ubay bin Khalaf, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" NG katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. NG, Quran Surah Yasin, 78-80. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan tawaf di Ka'bah, beliau didatangi Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il. Mereka adalah orang-orang terpandang di kaumnya masing-masing. Mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, bagaimana andai kami menyembah apa yang kau sembah dan kau menyembah apa yang kami sembah? Kita saling bekerja sama dalam hal ini. Jika apa yang engkau sembah lebih baik daripada apa yang kami sembah, maka kami akan mengikutimu. Jika apa yang kami sembah lebih baik, maka engkau mengikuti kami." Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang mereka, "Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah, pula, menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku." NG, Quran Surah Al-Kafirun, 16. Tatkala Allah menyebutkan tentang pohon zakum dan menakut-nakuti mereka dengan pohon tersebut, Abu Jahal bin Hisham berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian tahu pohon zakum yang dibicarakan Muhammad mengancam kalian dengannya?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Abu Jahal berkata, "Pohon zakum adalah kurma Yatsrib yang bercampur mentega. Demi Allah, jika kami mendapatkannya, kami pasti mencabutnya dengan keras." Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran tentang ucapan Abu Jahal tersebut, "Sesungguhnya pohon zakum itu, makanan orang yang banyak berdosa. Ia, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas." Quran Surah Ad-Dukhan, 43-46. Ibnu Hisham berkata, "Al-Muhlu artinya benda-benda yang bisa meleleh, misalnya tembaga, timah atau apapun yang serupa dengannya, sebagaimana dikatakan kepadaku oleh Abu Ubaidah. Aku diberitahu dari Al-Hasan bin Abu Al-Hasan, ia berkata bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah petugas Baitul Maid di Kufah di masa Umar bin Khattab. Suatu hari, Abdullah bin Mas'ud memerintahkannya melelehkan perak, lalu lelehan perak tersebut membentuk banyak warna. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Adakah orang di balik pintu?" Orang-orang menjawab, "Ya, ada." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Perintahkan mereka agar masuk." Mereka pun masuk, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sesungguhnya sesuatu yang kalian lihat yang paling mirip dengan Al-Muhlu adalah lelehan ini." Salah seorang penyair berkata, "Tuhanku meminumkannya air panas lelehan perak yang menghanguskan wajahnya. Larut dalam perutnya."
Disebutkan bahwa makna muhlu adalah nanah yang ada di dalam tubuh. Telah pula sampai berita kepadaku bahwa ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, ia mewasiatkan dimandikan dengan 2 baju yang biasa dikenakannya dan dikafani dengannya. Aisyah berkata kepada Abu Bakar, "Ayah, sungguh Allah telah membuatmu tidak lagi membutuhkan pada keduanya. Ayahanda belilah baju yang lain." Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya waktu itu hanya sedetik, kemudian berubah menjadi al-muhlu." Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Jahal bin Hisham, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Quran Surah Al-Isra, 60. Al-Walid bin Al-Mughirah dihampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berbicara kepadanya, karena beliau menginginkan sekali Al-Walid bin Al-Mughirah bisa masuk Islam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, lewatlah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ia mengajak bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memintanya mengajarkan Al-Quran untuknya. Merasa diganggu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membentaknya, karena beliau sedang fokus dengan urusan Al-Walid bin Al-Mughirah dan obsesi beliau agar dia masuk Islam. Ketika Ibnu Ummi Maktum terus-menerus menghayal meminta dibacakan Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling darinya dengan muka masam, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang beliau, dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan. Quran Surah Abasa, Januari 14. Ibnu Hisham berkata, Ibnu Ummi Maktum adalah pemuda yang berasal dari Bani Amir bin Lu'ai. Ia bernama asli Abdullah. Ada pula yang mengatakan namanya adalah Am.